Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Suaranya kok lemes? Apakah kedinginan? Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu bersama. Mari Bapak Ibu, kita mau menenangkan hati kita. Kita mau bersaat teduh saat ini. Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku hanya dekat Engkau Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan bersama. Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Hatiku tenang, jiwaku damai Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku.
kepadamu, hanya dekat padamu. Kekuatan itu ada Tuhan, kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari bersama dengan lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, ingin selalu bersekutu. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu bersekutu denganmu Tuhan. Kami mau tinggalkan segala beban yang ada dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau serahkan di dalam hadirat Tuhan. Sungguh indah bersama. Katakan bersama, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan bersama, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan Bapak Ibu, inilah kerinduan setiap kami. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama. Katakan dari hatimu yang paling dalam, inilah kerinduan kami Tuhan. Selalu bersekutu denganmu. Tuhan jamahlah setiap kami Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Biarkan rohmu, biarkan Tuhan hadirat-Mu benar-benar kami rasakan di tempat ini. Sungguh indah bersamamu. Saya rindu jemaat sendiri menyanyikan lagu ini. Katakan inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan. Biarkan haleluya Yesus tinggal dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Sungguh indah bersamamu. Mari kita katakan bersama, Tuhan inilah kerinduan kami. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau serahkan segenap kehidupan kita Tuhan. Selamanya Tuhan kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami setia. Haleluya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Kami selalu ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Apapun yang
menjadi halangan rintangan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, jamalah setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar merasakan Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kasih Tuhan melingkupi hidup kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan selamanya. Selamanya. Sama dengan hormat Bapak Yohanes pimpin dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk semua anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami ingin benar-benar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menaungi kami, menerangkum kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh benar-benar menyiapkan hati, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Karena kami yakin Tuhan pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Itu sebab Tuhan kami serahkan sepenuhnya. Kami menyerahkan teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, sertai mereka juga. Sehingga pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, membebaskan roh kami, dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami perserahkan pertama dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan. Dan kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap memuji memuliakan Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Kita mau bersyukur memuji nama Tuhan. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Berikan senyum yang terbaik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Katakan bersama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semangat lagi katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Stop dulu musik. Bapak Ibu, ada sukacita di tempat ini? Amin. Amin. Katakan lebih semangat lagi. Aku mau memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Bapak Ibu percaya di dalam Tuhan ada pengharapan? Amin. Di dalam Tuhan ada masa depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Aku tidak gentar. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu dunia semakin hari semakin tidak menentu. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau saya melihat ya, lagu ini begitu relate dengan kehidupan saya. Kalau kita sampai ada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita, karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan kita setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan lagu ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dunia Tuhan, aku tahu dunia tidak baik-baik saja.
Tetapi yang aku tahu, tetap sama kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai saat ini Tuhan, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. saya rindu jemaat menyanyikan pujian ini, Refma. Detik ini ku melihat Tuhan, aku merasakan penyertaan Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai saat ini Tuhan, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama-sama. Sampai detik ini ku Tuhan, melihat benar Tuhan. penyertaan-Mu sempurna. Amin. Kami merasakan Tuhan. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Benar Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan. Sampai detik ini kami menyadari, bukan dengan kekuatan kami ada, tetapi semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami di tengah-tengah dunia yang semakin bergolak ini Tuhan. Kami boleh melihat tangan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, supaya setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar Tuhan mengerti, kami boleh pahami, dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi lidah mulutnya untuk menjadi alat Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Segala pujian yang sudah kami naikkan, biarlah itu boleh menyukakan hati Bapa di surga dan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Saudara, lagu yang terakhir begitu indah liriknya ya. Dan menjadi satu-satunya pengharapanku. Walaupun dikatakan dunia itu berubah saat ini. Namun kasih Tuhan itu tetap sama di dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita juga akan belajar bagaimana di tengah-tengah perubahan dunia ini, bagaimana seharusnya kita berespon di dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ketika segala sesuatu berubah dan segala sesuatu itu tidak bisa kita prediksi lagi dan itu membuat hati kita menjadi bingung, khawatir, cemas akan masa depan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita harus berespon dengan benar. Kita akan membaca lebih dahulu di dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Ya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, saudara. Ya, saudara bisa membaca dari tayangan di 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Saudara, ayat ini merupakan satu doa, mazmur sekaligus doa yang dikatakan oleh seorang nabi, ya, Nabi Habakuk. Nabi ini hidup jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ke bumi, yaitu antara tahun 605 hingga tahun 597 sebelum Masehi, ya. Nabi Habakuk ini hidup di zaman yang sulit, ya. Itu sebabnya mengapa dia disebut sebagai nabi yang melayani di masa sulit. Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema. Bagaimana kita bersuka cita di tengah-tengah masa sulit. Ini tentunya bukan hal yang mudah. Bagaimana kita akan belajar dari respon Nabi Habakuk ini. Inilah yang harus kita pelajari. Saudara, tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana kondisi kita saat ini. Kita hidup di dalam dunia yang serba sulit. Yaitu sebabnya masa ini disebut masa yang sukar menurut Alkitab, ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Bencana alam ada di mana-mana, ya. Saudara perhatikan, begitu hujan aja, hujan yang kencang dan cukup lama, nggak perlu lama-lama, paling berapa jam mungkin atau setengah hari, bahkan 1 hari, itu sudah bisa menimbulkan banjir yang besar, banjir rob, ya dikatakan, sehingga menghanyutkan banyak rumah, menghancur meluluh lantakkan kebun-kebun yang ada. Nah, saudara, kita melihat bagaimana kehancuran yang diakibatkan oleh bencana alam. Cuaca yang berubah secara ekstrim. Ya. Badai, angin, ribut angin yang kencang. Itu menimbulkan banyak kerugian, baik secara ekonomi maupun kehilangan nyawa. Ya. Enak-enak naik mobil, sedang mengendarai mobil, tiba-tiba kejatuhan pohon, mati.
itu yang terjadi. Tidak bisa diprediksi sebelumnya. Gunung Semeru yang tadinya tenang-tenang saja, sekarang tiba-tiba erupsi. Wah, baru kemarin ya tanggal 19 November kemarin, menyemburkan awan panas yang kecepatannya itu cukup cepat sehingga meluluh lantakkan daerah-daerah di sekitarnya, daerah sekitar wilayah Lumajang di sana ya. Membakar beberapa desa dan bahkan ada nyawa yang terhilang karena terkena awan yang panas itu. Belum lagi kalau kita perhatikan perang Israel-Palestina, walaupun itu jauh dari kita, tetapi dampaknya kita bisa rasakan di Indonesia. Ya, baik dampak secara politik ya, Indonesia mendukung Palestina, membenci Israel. Ya, kemudian itu berdampak juga terhadap agama, seolah-olah ada perang antara agama Islam dan Kristen. Wah, itu menyulitkan bagi kita yang hidup di Indonesia. Belum lagi ancaman perang nuklir ya. Kalau nuklir itu sekali diledakkan, kira-kira separuh dunia ini langsung habis dalam sekejap. Nah saudara, inilah yang terjadi kondisi di mana dunia kita hidup saat ini. Benar kalau orang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada benarnya. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan kita itu hidup di satu masa yang disebut dengan masa yang sukar. Ya, coba kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Dan itu sudah terjadi di dunia kita saat ini. Saudara, bagaimana keadaan Nabi Habakuk pada saat itu? Kita juga ingin melihat bagaimana kondisi zaman ketika Habakuk hidup saat itu. Kalau saudara membaca kisahnya mulai dari pasal yang pertama, saudara akan melihat bahwa saat itu kejahatan moral itu begitu meningkat. Orang benar ditindas, hukum gak berjalan. Dan bangsa di mana Habakuk tinggal itu adalah bangsa yang begitu kejam, keras. Ya, saudara bisa baca dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 2-4. Selain itu, pemimpin bangsa itu disebut adalah pemimpin yang korup, yang tidak takut Tuhan. Juga ada banyak nabi-nabi palsu yang ada di sana sini. Keadilan itu bisa dibeli dengan uang. Inilah kondisi di mana Habakuk hidup saat itu. Belum lagi secara politik. Ada ketidakpastian karena saat itu bangsa Israel dijajah oleh Asyur. Tapi kemudian datanglah bangsa Babel yang lebih kuat dan bangsa Asyur dikalahkan. Sehingga bangsa Israel atau Yehuda ini dalam perebutan dua negara yang kuat. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti inilah Habakuk itu berseru kepada Tuhan. Habakuk melihat bahwa semua ini begitu menyesakkan dada. Itu sebabnya Habakuk berteriak kepada Tuhan. Sampai kapan ya Tuhan Engkau mendengar jeritan kami? Nah saudara, Habakuk itulah yang disebut dengan nabi yang melayani pada masa yang sulit. Coba bisa diklik. Ya. Inilah kondisi di mana Habakuk ada saat itu. Dan apa jawaban Tuhan? Bagaimana Tuhan menjawab seruan Habakuk ketika dia berteriak kepada Tuhan? Nah, ini jawaban yang paling mengejutkan, yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kita. Tuhan bukannya menolong Habakuk mengeluarkan dia dari masa yang sulit itu, tetapi Tuhan malah mengatakan,
Kalau saudara baca Habakuk Fatsal yang pertama ayat yang ke-6, coba kita baca kitab Nabi Habakuk Fatsal yang pertama ayat yang ke-6. Di situ dikatakan jawaban Tuhan adalah sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ya. Bangsa Babel yang galak dan ganas itu akan kujadikan bangsa yang berkuasa. Artinya menguasai orang Israel. Saudara, apa artinya jawaban dari Tuhan ini? Bukannya Tuhan menyelesaikan masalahnya Habakuk. Malah dia mengatakan, aku akan membangkitkan bangsa Kasdim atau bangsa Babel yang bangsa yang garang, yang kejam. Itu artinya Yehuda akan dijajah. Bangsa Israel akan dijajah. Kota-kota mereka akan dibakar habis. Ladang-ladang mereka akan dirampas. Ternak mereka akan dijarah. Dan ekonomi mereka akan hancur. Itulah jawaban Tuhan. Tidak ada lagi keamanan, tidak ada lagi panenan, tidak ada lagi stabilitas. Dan jawaban Tuhan ini membuat Habakuk syok. Loh Tuhan, kok jawabanmu itu lebih buruk dari masalah yang aku alami saat ini? Saudara, Habakuk pada awalnya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Sampai kapan Tuhan Engkau biarkan aku seperti ini? Tuhan, mengapa Engkau diam aja? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Mengapa terus terjadi ketidakadilan? Itu yang selalu ditanyakan oleh Habakuk. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi, yang mungkin juga menjadi pertanyaan saudara dan saya. Kita seringkali bergumul dengan berbagai macam persoalan, baik itu soal tentang keluarga kita, kesehatan kita, pelajaran kita, kuliah kita, atau masa tua kita. Seperti apa Tuhan nanti Tuhan. Namun apa yang dikatakan, apa yang dilakukan kemudian oleh Habakuk, ketika Tuhan menjawab seperti itu, Habakuk tidak marah kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukannya? Kalau kita baca dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya, dengan kata lain, dalam terjemahan lain dikatakan, aku mau naik ke menara penjagaanku. Ya, biasanya mereka itu ada menara, ya, di mana orang-orang yang ada di menara itu bisa mengintai apa yang terjadi di bawah. Atau kalau ada musuh yang mendekat, mereka segera menutup pintu gerbang kota. Ya. Dikatakan Habakuk naik ke menara penjagaan dan menunggu apa yang akan dikatakan Tuhan kepadanya. Dan bagaimana jawaban Tuhan atas pertanyaannya. Dengan kata lain, Habakuk berdoa kepada Tuhan. Habakuk berusaha menanti jawaban dari sudut pandangnya Tuhan, bukan sudut pandang dia sendiri. Habakuk sadar bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam segala situasi, baik situasi yang kacau saat itu. Inilah yang dilakukan oleh Habakuk, dan puncaknya itu ditulis di dalam Fatsal yang ketiga, merupakan doa dari Nabi Habakuk. Ini sekaligus juga sebuah mazmur, sebuah lagu doa yang dikatakan oleh, disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dan salah satu yang terkenal yang kita baca di dalam ayat yang ke-17 dan 18, di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, tolong diklik, pohon ara itu adalah
buahnya manis ya, dan menjadi simbol sukacita, kemakmuran. Ya. Ini adalah simbol dari kenyamanan orang Israel karena mereka punya pohon ara yang banyak dan itu menjadi sumber penghasilan mereka juga. Selain pohon ara juga pohon anggur. Di sana banyak tumbuh pohon anggur. Ya, kita semua tahu pohon anggur ya. Dan buahnya manis, buahnya juga sangat berguna bagi kesehatan. Dan itu menjadi ekonomi sumber penghasilan mereka. Dan pohon anggur juga tidak ada anggurnya, ya, tidak berbuah. Bahkan hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, pohon zaitun ini gambarnya buahnya itu yang di sebelah kanan itu, ini merupakan sebuah bahan minyak zaitun itu adalah komoditas yang ada di Israel yang seringkali minyaknya itu menjadi sumber penghasilan mereka. Minyak olive oil itu ya, pohon zaitun. Ya, sangat mahal. Dan dikatakan pohon zaitun juga mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Artinya terjadi kelaparan karena tidak ada bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya ternak mereka itu adalah menjadi sumber penghasilan keluarga mereka. Tidak ada lagi income bagi keluarga. Tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya. Jadi artinya baik ekonomi mereka itu baik dari pertanian maupun dari peternakan semuanya hancur, ya. Tenaga kerja juga begitu. Tidak ada lagi ya orang yang bekerja karena ekonominya sudah runtuh. Saudara, apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk ini bukan sekedar gagal panen. Kalau gagal panen mungkin nunggu panen berikutnya masih bisa. Tapi ini adalah sebuah krisis. Artinya itu berlanjut terus-menerus menjadi krisis sebuah negara. Kalau saya boleh umpamakan ini seperti kondisi ekonomi di Indonesia pada saat COVID kemarin ya. Ada resesi, penurunan secara nasional. Mungkin itu juga seperti pada saat situasinya seperti pada saat perang, saat bencana alam, semuanya lumpuh total, ada krisis pangan di sana. Namun apa yang dilakukan oleh Habakuk itulah yang seharusnya juga kita lakukan. Habakuk naik ke menara doa, di sana dia berdoa, di sana dia menanti jawaban Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi tempat di mana kita juga harus melakukannya. Dan apa yang didapatkan oleh Habakuk itu adalah sukacita yang tidak bisa dirampas oleh keadaan. Dikatakan dalam ayat yang ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia akan bergembira di dalam Tuhannya. Kata namun, di sini ayat 18 tolong diklik. Namun aku akan bersorak-sorak. Namun ini adalah menunjukkan satu kebalikan. Ayat 18 tolong ditampilkan. Ayat 18. Ya. Habakuk pasal yang ketiga ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ya. Kata namun di sini adalah merupakan kebalikan apa yang dia rasakan, tetapi kebalikannya yang dia lakukan adalah dia malah bersorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan. Artinya dia selalu menunjukkan kegembiraan yang bukan sekedar perasaan, tetapi suatu suasana hati yang dia ciptakan karena dia sadar bahwa Tuhannya hidup, Tuhannya berkuasa. Inilah iman, inti dari iman Habakuk. Iman yang bukan berdasarkan keadaan, tetapi iman yang melampaui keadaan. Saudara,
Tuhan mungkin mengizinkan panen itu gagal. Tuhan mungkin mengizinkan ekonomi kita itu kacau. Bangsa kita itu mungkin sedang runtuh. Masa depan mungkin tidak pasti. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun semuanya hancur, entah itu pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, semuanya tidak menghasilkan. Semua aspek hancur. Tetapi dikatakan namun, nah ini kata namun inilah yang menjadi titik balik dari kemenangan Habakuk. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini sebuah pernyataan iman yang kuat, yang seharusnya kita miliki. Habakuk melihat bahwa kondisi di sekitarnya itu gelap. Hukuman atas melalui Babel akan memporak-porandakan seluruh negara. Sumber penghasilan, pangan, keamanan, semua hilang. Habakuk tidak menemukan satu alasan pun untuk bersuka cita. Tetapi Habakuk, dia memilih untuk bersuka cita. Karena imannya itu tidak bertumpu pada keadaan, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin, saudara. Bagaimana dengan kita? Di sini Habakuk mengajarkan kepada kita iman yang tidak bergantung pada keadaan. Iman yang tetap bersuka cita di tengah kehilangan. Yang tidak tergantung dari keadaan. Pohon ara itu adalah simbol kenyamanan. Mungkin kenyamanan kita hilang. Mungkin pohon anggur itu adalah simbol sukacita ya. Yang menimbulkan sukacita ketika kita minum. Sukacita kita juga hilang. Pohon zaitun itu simbol perekonomian kita tuh lagi hancur. Ladang kita itu adalah simbol pekerjaan. Mungkin ladang kita juga lagi mampet. Kandang itu adalah simbol stabilitas. Kestabilan kita juga goyah. Mungkin itu yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Walaupun meskipun semua aspek hidup kita itu sedang runtuh, tetapi iman kita harus tetap berdiri teguh. Apa rahasianya? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan cuma sekedar positive thinking, saudara. Tapi ini adalah God thinking. Cara berpikir dari sudut pandang Tuhan. Kita melihat Tuhan itu sebagai penguasa hidup kita. God-centered. Itu yang harus kita miliki dalam hidup kita. Suatu hari ada seorang petani. Ya, dia baru kehilangan panennya karena diterjang banjir yang besar. Semua panenannya habis. Tapi kemudian keesokan harinya, ketika banjir itu sudah mulai surut, petani ini mulai beres-beres lagi. Sawahnya yang rusak diterjang banjir itu dia bereskan. Dan keesokan harinya dia mulai menanam kembali benih-benih untuk padinya. Orang yang melihat itu menertawakan dan berkata, Pak, ngapain kamu kok susah-susah begitu? Kamu tidak akan pernah panen lagi karena ladangmu sudah hancur, sawahmu sudah hancur. Petani ini, dia adalah orang yang percaya Tuhan. Dia berkata, saya tidak bisa mengontrol cuaca. Saya tidak bisa mengontrol hujan besar atau banjir, saya nggak bisa ngontrol. Tapi saya bisa tetap menanam. Itu adalah bagian saya. Karena saya percaya kepada Tuhan, dialah yang memegang kendali atas hidupku. Luar biasa saudara iman yang dimiliki oleh Pak Petani ini. Inilah iman yang sejati. Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi dalam hidup kita nanti.
Tetapi satu hal, lakukan bagian saudara. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah itu. Karena kita tahu yang mengendalikan hidup kita itu bukan keadaan, bukan situasi, tetapi Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Iman Habakuk itu seperti itu, saudara. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap bersandar kepada Tuhan, dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Saudara, kita nggak bisa ngontrol loh keadaan ekonomi kita nanti seperti apa. Politik bisa berubah. Semuanya bisa berubah di zaman akhir ini. Tetapi kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan atau ikut arus. Kalau kita bisa tetap memilih percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita seperti Habakuk. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari Habakuk, sukacita itu bukan berasal dari apa yang kita punya, tapi siapa Tuhan bagi hidup kita. Seperti apa kita memandang Tuhan itu dalam hidup kita, apakah dia itu penguasa hidup kita, atau dia sekedar tambal butuh saja. Kalau pas butuh saya datang kepada Tuhan, tapi kalau enggak butuh, kalau semuanya baik-baik saja, ya aku bisa happy-happy, semauku. Apakah seperti itu? Sukacita yang sejati itu berasal dari hati kita. Hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apapun kondisinya. Bukan kalau ada uang, baru kita bersorak-sorak. Tetapi karena Tuhan itu setia kepada kita. Bukan karena masalah kita itu hilang, nggak ada masalah lagi, semuanya baik-baik saja. Tetapi sukacita itu karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Walaupun kita harus menghadapi situasi yang sulit, tetapi penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kita kekuatan, pegangan dalam hidup kita. Bukan karena keadaan itu baik, tetapi karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Walaupun dia izinkan masalah, pencobaan, tetapi Tuhan pegang kendali. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan yang biasa. Yang juga dialami oleh semua orang. Dan kalau Tuhan izinkan pencobaan itu datang, dia akan menyediakan apa? Jalan keluarnya. Itu yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya. Saudara, saya punya handphone. Saudara pasti punya handphone semua ya. Bagaimana terjadi kalau baterai handphone kita itu tinggal 2%? Kira-kira saudara apa yang akan saudara lakukan? Dan kebetulan saudara pergi nggak bawa charger. Apa yang akan saudara lakukan? Padahal saudara membutuhkan handphone ini. Mau cari pinjaman nggak ada. Apa yang akan saudara lakukan? Mungkin saudara bawa charger tapi cari colokan nggak ada. Saudara pasti panik bukan? Ya. Kita tuh lebih panik kalau HP kita kehabisan baterai daripada kalau kita ketinggalan dompet. Ya. Itu yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Saudara bisa aktifkan mode battery saver, ya, hemat daya, ya, untuk bisa baterai itu bisa bertahan cukup lama. Kita bisa masukkan di dalam mode seperti itu. Saudara, kadang iman kita itu seperti HP yang baterainya low, yang lagi dayanya sudah hampir habis. Mungkin emosi kita itu sudah capek sekali. Tenaga kita itu sudah melemah. Masalah itu numpuk-numpuk. Tapi ingat, Tuhan punya mode hemat
energi rohani. Bagaimana kita bisa tetap bersuka cita di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa tetap kuat? Itu adalah karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita itu bertahan. Rahasianya adalah seperti Habakuk, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ini adalah mode hemat energi secara rohani. Sukacita yang Tuhan berikan itu bukan berasal dari kondisi dunia di sekitar kita, tetapi berasal dari Tuhan. Itu bersumber dari dalam, saudara. Bukan kalau ada uang banyak kita senyum, tapi walaupun tidak ada uang kita bisa tetap tersenyum. Itulah sukacita yang berasal dari Tuhan. Joy. Itu melampaui keadaan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu terus terkonek. Ya. Itulah yang membuat battery saver di dalam iman rohani kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari, bahwa kekuatan kita di akhir zaman ini bukan dari keamanan duniawi, tetapi dari persekutuan dengan Tuhan. Inilah kekuatan kita. Orang dunia panik melihat perubahan. Saudara, saat ini semuanya berubah ya. Harga-harga berubah. Semua berubah. Bahkan menurut prediksi sebagian orang bahwa ada beberapa kota di Indonesia ini yang sebentar lagi akan tenggelam dan hilang dari peta bumi. Siapa yang enggak khawatir? Siapa yang enggak deg-degan? Tapi bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan harus merespon? Mari kita belajar dari Nabi Habakuk. Kita belajar melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi dari sudut pandang dunia, sudut pandang kita sendiri. Tapi dari sudut pandang Tuhan. Tuhan yang tidak berubah. Dunia boleh berubah, tetapi Tuhanku tetap sama. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tetap sama, Tuhan itu penyelamatku, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu sumber hidupku. Kita tinggal mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara pernah lihat lift? Ada yang belum pernah lihat lift di sini atau naik lift? Pasti semua sudah ya. Saudara bandingkan, apa bedanya saudara naik lift dengan saudara naik tangga? Ya, kalau saudara naik tangga, saudara perlu tenaga ya. Tapi kalau saudara naik lift, ya saudara tinggal pencet tombol, saudara ada di dalam, silakan diklik. Dan lift itu akan membawa saudara naik. Silakan diklik. Ya. Itu yang terjadi. Kita hanya berdiri saja di dalam lift itu, dan lift itu akan membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Saudara, seperti itulah iman kita pada masa sulit. Iman itu bukan masalah seberapa kuat kita memanjat, seberapa kuat usaha kita untuk bisa mengatasi situasi yang sulit, tetapi seberapa kita masuk di dalam Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang mengangkat. Itulah iman. Bukan berarti kita nggak boleh berusaha. Kita berusaha, tetapi kita juga mempercayakan hasilnya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Habakuk tidak berkata, keadaanku membaik maka aku bersuka cita. Enggak. Tetapi Habakuk mengatakan, karena Tuhan yang mengangkatku, aku bisa bersuka cita meski keadaanku tidak baik-baik saja. Karena Tuhan yang mengangkatku, karena aku mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka aku bisa bersuka cita.
Seperti orang yang sedang naik lift. Dia mempercayakan dirinya, tubuhnya diangkat oleh lift itu. Tanpa dia berpikir gimana nanti kalau lift ini berhenti. Tiba-tiba. Yaitu walahu alam, saudara. Tapi jarang terjadi. Orang seringkali kita tidak pernah berpikir naik lift, pasti pikirnya nyampe di tempat yang kita tuju. Iman itu, ya, di sini kita belajar iman sejati itu bukan diuji saat semuanya lancar, tapi saat segala sesuatu itu tampaknya hilang, tampaknya runtuh, justru disitulah iman itu diuji. Bisa enggak kita tetap beriman di tengah-tengah situasi yang sulit? Di sini kita belajar dari Habakuk bahwa iman yang terbesar itu bukan saat mujizat terjadi. Tetapi saat mujizat belum terjadi pun kita tetap percaya, itulah iman yang terbesar. Kita belum melihat hasilnya, tapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Itulah iman. Kita juga belajar bahwa sukacita yang terbesar itu bukan saat masalah kita itu selesai. Tapi saat di tengah masalah kita tetap bisa bersukacita, bersorak kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun masalah kita belum selesai. Itulah sukacita yang berasal dari Tuhan. Yang melampaui segala akal, rasio manusia. Yang melampaui kondisi dunia ini. Kemenangan terbesar kita bukan ketika semua keadaan membaik, tetapi ketika hati kita terus bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Biarlah Habakuk ini menjadi contoh teladan bagi kita. Aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita, umat Tuhan di akhir zaman. Bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya, seperti di ayat 12 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan terus seterusnya, namun, ayat 18, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini adalah inti pernyataan iman yang paling kuat. Sekalipun kondisiku tidak baik-baik saja, namun aku akan terus bersukacita dalam Tuhan. Aku akan terus berdoa kepada Tuhan. Aku akan terus beribadah kepada Tuhan. Itulah sukacita yang sejati. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saya tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saudara mungkin melihat saya, Bu Grace nggak ada masalah. Enak bahagia. Saudara nggak tahu yang sebenarnya. Saya tahu dan Tuhan tahu. Tapi sekalipun kita menghadapi masalah yang terus datang silih berganti, katakan, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Biarlah ini juga menjadi pengalaman hidup kita dan yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Amin. Saya ingin mengundang musik dan song leader singer untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang sudah lama, yang mungkin kita lama nggak nyanyikan. Sekalipun aku di dalam lembah yang kelam, aku nggak takut sebab Engkau besertaku. Biarlah ini juga menjadi pernyataan iman dari kita masing-masing. Tuhan, Engkau yang tahu hatiku. Orang lain mungkin gak ngerti. Orang lain mungkin melihat saya itu bahagia, happy. Tapi sekalipun aku dalam lembah yang kelam, aku gak takut Tuhan. Karena Engkau beserta dengan aku.
agak turun. Sekalipun aku dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, lagu ini mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau beserta aku. Engkau berjalan bersamaku. Engkau menuntun aku. Sekalipun badai topan itu datang menerpa hidup kita, aku tak gentar, sebab Engkau di sisiku. Aku percaya inilah yang menjadi dasar iman kita. Mujizat sebesar apapun bisa terjadi kalau itu atas kehendak Tuhan. Tetapi seandainya Tuhan pun tidak melakukan mujizat seperti yang kita harapkan, aku akan terus pegang tangan Tuhan. Inilah yang menjadi iman kita, sumber kekuatan, sumber pengharapan kita di akhir zaman. Tidak ada yang lain yang bisa kita sandari kecuali Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah. Dikatakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya Tuhan.
ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. sekali lagi katakan, Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya Tuhan. Berikan aku iman yang kuat. Bahkan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang dapat kami sandari. Di tengah-tengah dunia yang serba tidak menentu ini, hanya Engkaulah tempat sandaran hidup kami Tuhan. Kami akan bersukacita, kami akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena Engkau tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Tuhan di akhir zaman ini, sampai Engkau datang kembali dan kami boleh bersatu bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Yang diberkati dengan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Allah kita. Kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita. Inilah hidupku Tuhan, ingin aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan untuk Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Betapa hatiku Berterima kasih Tuhan. berterima kasih Yesus, Kau Engkau mengasihi kami Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hanya ini Tuhan segenap hidup kami. Hanya ini Tuhan persembahan
hidup kami Tuhan. Ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yohanes. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah kami Tuhan, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh Tuhan, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keyakinan yang Tuhan berikan. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami, apapun boleh kami hadapi, tapi kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai. Kami boleh Tuhan merayakan kemurahan Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami saat ini Tuhan mau terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kami, bahkan apapun kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Itu sebabnya Tuhan saat ini kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan wakil hidup kami, sehingga kehidupan kami boleh berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Bahkan saat ini Tuhan, kami teringat untuk beberapa saudara kami yang saat ini Tuhan tetap memerlukan dukungan doa. Kami berdoakan untuk Bapak Jimmy Budiman. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menolong dalam operasi dan Engkau sudah melewati semua, sehingga kami yakin Engkau akan menyempurnakan kesembuhannya. Kami teringat untuk Ibu Susi, kami teringat juga untuk pemulihan kesehatan dari Tante Kyok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, anak Yulita, demikian juga saudara kami Gian. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang senantiasa memperhatikan kami, Engkau yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kalau kami pulang, Tuhan menyertai dan memberkati kami, bahkan berkat-Mu limpah dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Saudaraku sekalian, marilah kita arahkan hati dan tangan kita kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah, sehingga kau boleh pulang dengan penyertaan Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap saudara diberkati Tuhan katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selama
saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan menjadikannya pedoman dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali.